Tulis di kolom komentar apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam materi konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nebula dimanapun berada, selamat datang di Nebula TV, channel Islami yang berdedikasi dalam pencerahan wawasan inti keislaman dan kebangsaan. Dalam memasuki cakrawala keislaman dan kebangsaan, tentunya tidak bisa terlepas dari akar keislaman dan kebangsaan, yaitu para ulama salaf Nusantara yang bersambung langsung kepada sumber mata air keislaman itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Untuk menyelami sumber mata air keislaman tersebut, dalam beberapa episode ke depan, Nebula TV dengan bangga mempersembahkan video-video biografi ulama Nusantara. Sahabat Nebula dimanapun berada, perlu kiranya sebelum memasuki biografi ulama Nusantara, kita mengenal komunitas ulama Jawi, sebuah komunitas yang menjadi embrio ulama Nusantara. Oleh karena itu, dalam video perdana di Nebula TV ini, kita akan menyelami video berjudul Ulama Jawi, Mata Air Keilmuan Ulama Nusantara. Namun sebelum masuk ke video, buat sahabat yang baru pertama menonton channel di Nebula TV, silahkan klik tombol subscribe agar rutin dapat informasi bermanfaat dari channel ini. Paruh kedua abad 19 Masehi bagaikan jantung kehidupan bagi peradaban dan ilmu pengetahuan Islam di seluruh dunia. Selain sebagai tujuan ibadah haji, di masa itu Mekah menjadi tempat yang mencetak para ulama, bersamaan dengan kemunculannya sebagai tujuan belajar umat Islam. Kekuasaan Syarif Hussein, penguasa Mekah yang menjadi representasi Kesultanan Ottoman Turki, penguasa tanah Hijaz waktu itu, mendorong tumbuhnya iklim intelektual yang kondusif di mana ulama dari berbagai mazhab hukum Islam yang berbeda-beda dapat hidup berdampingan. Situasi ini didukung pula perkembangan transportasi laut seperti dibukanya terusan Suez dan produksi massal kapal uap, membuat para imigran dari penjuru dunia berdatangan ke kota suci umat Islam tersebut. Mereka mengisi hampir setengah penduduk Mekah yang mencapai 150.000 jiwa di masa itu. Para ulama dari negeri-negeri Islam kemudian mendirikan halaqah, yaitu sebuah lingkaran pengajaran di Masjidil Haram bagi rekan-rekan setanah air mereka yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Sedikitnya ada 120 halaqah waktu itu di Mekah yang menjadi tempat para ulama mengajarkan kepada muridnya berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam. Tidak terkecuali kalangan komunitas Jawi, yaitu kaum muslim yang berasal dari Hindia Belanda dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Pengalaman komunitas Jawi menghadirkan bukti-bukti munculnya persepsi baru tentang Timur Tengah, khususnya Mekah. Mereka yang belajar Islam bermula dari haji yang menjadi bagian inheren di dalamnya. Mekah tidak lagi dimaknai sebagai pusat spiritual bagi kekuasaan politik bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara, tapi mulai dimaknai sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman. Di akhir abad ke-19 Masehi inilah komunitas Jawi menemukan bentuknya, dengan puluhan halaqah yang tersebar di penjuru Mekah. Hampir semua ulama yang mengajar di Tanah Suci mencapai posisi demikian tinggi karena belajar di Mekah. Karir para ulama Jawi ini kemudian membentuk bagian sangat penting dari sejarah koloni Jawi dan menjadi karakteristik utamanya. Benih pembentukan komunitas ulama Jawi itu sebenarnya disemai para ulama asal Nusantara di abad ke-17 Masehi, seperti Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdurrauf As-Singkili, dan Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari. Kemudian di abad ke-18 Masehi terdapat Syekh Abdus Somad Al-Falembani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.
Tradisi itu kemudian dilanjutkan pula oleh ulama-ulama Jawi yang bermukim di Mekah pada awal abad ke-19 Masehi seperti Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beberapa ulama yang berpengaruh dari komunitas ulama Jawi di abad 18 seperti Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Dengan karyanya yang paling terkenal adalah kitab Fadhail Jihad yang menguraikan keutamaan-keutamaan perang suci menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Kitab itu juga mewajibkan bagi kaum muslim untuk melancarkan perang suci melawan kaum kolonialis. Menurut Asyumardi Azra dalam bukunya yang berjudul Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 Masehi, mengatakan, mengingat jenis ulama dengan siapa dia belajar, pendidikan Al-Falembani sangat tuntas. Dia pasti mempelajari ilmu-ilmu seperti hadis, fikih, syariat, tafsir, kalam, dan tasawuf. Al-Falembani tampaknya mempunyai kecenderungan kuat terhadap mistisisme dan jelas mempelajari tasawuf terutama dengan Al-Sammani, yang darinya dia juga mengambil tarekat Khalwatiyah dan Sammaniyah. Di paruh kedua abad 19 Masehi, tokoh yang berperan penting dalam perkembangan komunitas Jawi di Mekah itu ialah Syekh Nawawi Al-Bantani dan muridnya Syekh Mahfud At-Tirmasi. Kemasyhuran Syekh Nawawi Al-Bantani meluas di dunia karena karya-karyanya banyak beredar terutama di negara-negara yang menganut paham Syafi'iyah. Kitab tafsirnya yang berjudul Marroh Labid yang terbit di Kairo sangat terkenal dan diakui ketinggian mutunya karena memuat persoalan-persoalan penting hasil diskusi perdebatannya dengan ulama-ulama Al-Azhar. Pada kitab tafsir cetakan Kairo itu dipajang julukan namanya, yaitu Sayyid Ulama Hijaz. Mengikuti jejak gurunya, Syekh Mahfud At-Tirmasi menghabiskan hidupnya di Mekah, memberi pengajaran terutama kepada ulama Jawi di Halaqah Masjidil Haram. Ia juga menjadi guru spiritual para ulama pesantren Nusantara. Meski dikenal sebagai ahli hadis, terutama hadis Bukhari, Syekh Mahfud At-Tirmasi juga memiliki pengetahuan mendalam terhadap ilmu tafsir, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Murid-muridnya tidak hanya berasal dari Nusantara, akan tapi juga dari negeri-negeri Asia Tenggara dan seluruh penjuru dunia. Kemasyhuran Syekh Mahfud At-Tirmasi tampak ketika ia wafat di tahun 1919 Masehi. Ribuan kaum muslim mensolatkan dan mengantarkan jenazahnya ke sebuah pemakaman di Mekah. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Mahfud At-Tirmasi diakui berperan penting dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Mereka juga meletakkan dasar terciptanya jaringan ulama di Jawa dan wilayah-wilayah lain di Nusantara, yang kemudian berkembang menjadi komunitas ulama. Selain membangun pesantren, komunitas ulama Jawi ini memiliki hubungan kuat dalam bidang spiritual maupun intelektual. Menjelang akhir abad ke-19 Masehi, Mekah dan Madinah yang telah lama menjadi pusat model pengajaran tradisional pesantren mulai berubah. Mekah telah didominasi oleh pemikiran kaum reformis yang menentang beberapa praktek ajaran-ajaran sufi. Ide-ide baru dimenangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir, dan beberapa ulama-ulama Wahabi di Mekah. Kemudian, menjelang wafatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, muncullah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pemimpin komunitas Jawi dan melanjutkan tradisi keilmuan ulama Nusantara di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tiba di Mekah tahun 1876 Masehi, tak lama selepas ia menamatkan Quick School di Bukit Tinggi. Melalui karya-karyanya, peranan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi meningkat. Tidak hanya sebagai pengajar di Masjidil Haram, ia juga mendapat otoritas sebagai seorang mufti Mekah. Uraian di atas menjelaskan bahwa jaringan komunitas ulama Jawi di Mekah yang telah disemai di abad ke-17 dan 18 lalu menemukan bentuknya yang kokoh di akhir abad ke-19 Masehi telah membuktikan kualitas ulama Nusantara sebagai mata air keilmuan Nusantara di Mekah.
sehingga dapat mempengaruhi perkembangan syiar Islam di Nusantara pada masa-masa selanjutnya. Demikian penjelasan awal mengenai komunitas ulama Jawi sebagai mata air keilmuan Nusantara. Untuk selanjutnya, sahabat Nebula bisa mendapatkan informasi lengkap mengenai biografi ulama Nusantara beserta genealogi keilmuan ulama Nusantara yang bersambung hingga kini seperti Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Khotib Sambas, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Alwi Al-Khasni, Syekh Muhsin Al-Musawa Al-Falimbani, Syekh Abdullah Muhaimin bin Abdul Aziz Al-Asami, Syekh Bakir bin Muhammad Nur Al-Jukjawi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Ahmad bin Abdul Ghaffar As-Sinbasi, Syekh Ismail Al-Khalidiyah Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid Al-Buguri, Syekh Junaid Al-Batawi, Syekh Abdul Karim Al-Bantani, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Muhammad Ahyad bin Muhammad Idris Al-Buguri, Syekh Jinan Muhammad Toyid As-Syariaki, Syekh Ash'ari bin Abdullah Al-Bawyani, Syekh Abu Bakar bin Syihabuddin At-Tambusi, Syekh Ahmad Nahrawi Al-Banyumasi, Syekh Muhammad Zainuddin Al-Bawyani, Syekh Abdul Qadir Al-Mindili, Syekh Abdullah bin Hasan Al-Jawi, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Jawi, Syekh Marzuki Al-Jawi, Syekh Muhammad bin Umar Al-Sumbawi, Syekh Ibrahim bin Dawud Al-Fatani Al-Maki, Syekh Jami' bin Abdul Rashid Ar-Rifai Al-Bukisi, Syekh Jamaluddin bin Abdul Khaliq Al-Fatani, Syekh Solih bin Muhammad bin Abdillah Al-Kalantani, Syekh Abdul Rashid bin Aslam Al-Bukisi, Syekh Ahmad Marzuki bin Ahmad Mirsad Al-Batawi, Syekh Soleh bin Munjian Al-Batawi At-Tangkorani, Syekh Alawi bin Thohir Al-Haddad Mufti Johor, Pangeran Diponegoro, Kiai Hasan Besari, Kiai Umar Semarang, Kiai Abdul Salam, Syekh Raden Baing Yusuf, Kiai Saleh Darat, Kiai Mutaat, Kiai Usman, Kiai As'ari, Kiai Said, Kiai Hasbullah Said, Kiai Abdul Jamil, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Idris Solo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim As'ari, Kiai Haji Wahab Rasulullah, Syekh Dalhar Watul Congkol, Kiai Haji Abbas Butet, Kiai Haji As'ari Bawean, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi, Kiai Haji Tubagus Bakri Sempur, Kiai Haji Abdul Karim Banten, Kiai Haji Abdul Muhid bin Yakub Sidoarjo, Syekh Isad Dahlan Al-Jamfesi Kediri, Kiai Haji Raden Mas Kumambang Surabaya, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Situbondo, Raden Dahlan As-Samarani, Kiai Haji Muhammad Dimyati At-Tarmusi, Kiai Haji Khalil Lasem, Kiai Haji Muhammad Fakih, Kiai Baidowi, Kiai Abdul Muhaimin, Kiai Nawawi Al-Fasurwani, Kiai Maksum Lasem, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo, Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Jazuli Usman Ploso, Kiai Haji Zubair Semarang, Kiai Haji Alwi Tuban, Kiai Haji Fakih Langitan, Kiai Haji Akil Sirot Cirebon, Kiai Haji Sanusi Cirebon, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Mukhtar Bogor, Kiai Haji Ruhiyah Tasikmalaya, Kiai Haji Abdul Karim Majalengka, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Zainal Abidin Genggong Probolinggo, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Haji Zainimun Impaiton Probolinggo, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjarani, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Guru Sekumpul, Kiai Haji Ali Maksum, Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Ishaq Al-Mahfud, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Demikian amtarallahu darihakum birrahmah wa nafa'anallahu bi'ulumihim fid daraini amin. Lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.